Judul buku Zarathustra Nietzsche. Penerjemah H.B. Yasin dan kawan-kawan. Pengantar Gunawan Muhammad. Penerbit Mata Angin. Bagian 1 terdiri dari 24 bab. Bab pertama, Prawacana Zarathustra. Ketika Zarathustra berumur 30 tahun, ditinggalkannya kampung halamannya dan danau di dekatnya, dan berangkatlah ia ke pegunungan. Di sana ia nikmati gairah jiwa dan kesunyiannya. Selama 10 tahun tiada jemu-jemu, ia nikmati yang demikian itu. Tapi akhirnya berubah juga hatinya. Suatu hari bangun ia bersama fajar, lantas menghadap ke matahari, lalu berkata kepadanya, "Wahai bintang besar, apakah bahagiamu jika tiada mereka yang menikmati sinarmu? 10 tahun lamanya engkau terbit menerangi guaku. Engkau akan bosan memancarkan sinarmu dan menjalani jalanmu sekiranya tak ada aku, burung garudaku dan ularku. Tapi kami menunggumu tiap pagi. Kami terima kelimpahanmu dan kami berkati kau karenanya. Lihatlah, aku sudah penuh melimpah-limpah oleh kearifanku, laksana kumbang yang terlalu banyak mengumpulkan madu. Aku memerlukan tangan terulur yang hendak menerimanya. Aku inginkan memberi dan membagikan sehingga orang yang berbudi di antara mereka girang akan kedunguannya dan orang miskin girang akan kekayaan mereka. Untuk itu aku harus turun ke lembah, seperti juga engkau di rembang petang. Apabila engkau masuk ke balik laut dan menerangi alam bawah, engkau bintang yang mahakarya. Aku seperti engkau, mesti turun ke bawah, seperti dikatakan orang yang hendak kutemui di bawah. Berkatilah aku, engkau mata yang tenang, mata yang tanpa cemburu, mata yang juga bisa melihat bahagia yang terlampau besar. Restuilah piala yang hendak melimpah, supaya airnya mengalir keluar dari dalamnya dan membawa cahaya kegiranganmu kemana-mana. Lihatlah, piala ini ingin menjadi kosong lagi dan Zarathustra hendak menjadi manusia kembali. Demikianlah Zarathustra memulai perjalanannya turun ke bawah. Zarathustra turun dari pegunungan itu seorang diri, dan tidak seorang pun berjumpa dengannya. Tapi ketika ia tiba di dalam rimba, tiba-tiba seorang tua berdiri di hadapannya. Ia baru saja keluar dari pondoknya, hendak mencari akar-akaran di dalam rimba. Berkatalah orang tua itu kepada Zarathustra, "Aku tak asing dengan pengembara ini. Bertahun-tahun yang lalu ia lewat di tempat ini. Zarathustra namanya, tapi dia sudah berubah. Dulu engkau membawa abu ke gunung. Apakah sekarang hendak kau bawa api ke lembah-lembah? Tidakkah kau takut hukuman bagi pembuat kebakaran?" Ya, aku kenali Zarathustra. Matanya jernih dan sekeliling mulutnya tiada tampak kebencian. Bukankah dia berjalan dengan langkah penari? Sudah berubah Zarathustra, telah menjadi anak Zarathustra. Sudah bangun Zarathustra, apakah maumu pada orang yang masih tidur? Seperti dalam laut, engkau hidup dalam kesunyian dan laut mengandungmu. Astaga, engkau hendak ke darat? Astaga, engkau hendak menyeret lagi badanmu sendiri? Zarathustra menjawab, "Aku cinta kepada manusia." Mengapa kata orang suci itu, "Aku masuk ke dalam hutan dan kesunyian"? Bukankah karena aku terlalu cinta kepada manusia? Sekarang aku cinta kepada Tuhan. Manusia tidak aku cintai. Manusia bagiku suatu benda yang terlalu tidak sempurna. Aku akan mati kalau cinta kepada manusia. Zarathustra menjawab, "Apa kataku tentang cinta? Aku membawa hadiah kepada manusia. Jangan beri mereka apa-apa," kata orang suci itu. Lebih baik ambil apa-apa dari mereka dan pikul bersama mereka. Itu jasa yang paling baik bagi mereka, asal menyenangkan bagimu. Dan kalau engkau hendak memberi juga, berilah mereka sedekah saja, itu pun setelah mereka meminta-minta. "Tidak," jawab Zarathustra. "Aku tidak memberi sedekah, untuk itu aku tidak cukup miskin." Seorang suci itu menertawakan Zarathustra dan berkata, "Usahakanlah supaya mereka menerima hartamu. Mereka curiga terhadap seorang petapa dan tidak percaya bahwa kita datang untuk memberi hadiah. Langkah kita kedengaran terlalu sunyi di jalan-jalan mereka, dan apabila mendengar orang berjalan malam-malam,
Lama sebelum matahari terbit, dari tempat tidur bertanyalah mereka kepada diri sendiri, hendak kemana pencuri itu? Janganlah pergi kepada manusia, melainkan tinggallah di dalam rimba. Lebih baik pergilah kepada binatang. Mengapa engkau tidak mau seperti aku? Seekor beruang di tengah beruang-beruang, seekor burung di tengah burung-burung. Dan apa kerjamu, orang suci, di dalam hutan? Tanya Zarathustra. Orang suci itu menjawab, aku membuat lagu-lagu dan menyanyikannya, dan kalau aku membuat lagu, aku tertawa, menangis, dan menggumam. Demikianlah aku memuji Tuhan. Dengan menyanyi, menangis, tertawa, dan menggumam, aku memuji Tuhan, yang adalah Tuhanku. Tapi apakah hadiah yang kubawa untuk kami? Ketika Zarathustra mendengar perkataan ini, ia memberi salam kepada orang suci itu dan berkata, apakah yang akan aku berikan kepadamu? Lebih baik aku lekas pergi saja, supaya jangan ada yang kuambil darimu. Demikianlah mereka berpisah, orang tua dan lelaki itu. Keduanya tertawa, seperti dua anak tertawa. Tapi tatkala Zarathustra berada seorang diri, berkatalah ia di sanubarinya, betapa ganjil, orang tua suci ini belum mendengar dalam rimbanya kalau Tuhan sudah mati. Ketika Zarathustra tiba di kota terdekat yang berbatasan dengan rimba, didapatinya di sana banyak manusia berkumpul di pasar, sebab telah dijanjikan bahwa seorang akrobat peniti tambang akan mempertontonkan kebolehannya. Zarathustra lantas berkata kepada orang banyak itu demikian, aku ajari kalian manusia unggul, manusia adalah suatu makhluk yang harus dikuasai. Apakah yang sudah kamu perbuat untuk menguasainya? Sampai sekarang, semua makhluk menciptakan sesuatu yang lebih utama dari diri mereka. Dan kalian suka jadi yang surut dari pasang surut besar ini dan lebih suka pulang kepada binatang dari menaklukkan manusia. Apakah monyet bagi manusia? Suatu tertawaan atau malu yang perih, dan demikian pula baik manusia bagi manusia. Unggul, suatu tertawaan atau malu yang perih. Kalian telah menempuh jalan dari cacing hingga manusia dan banyak lagi dalam dirimu yang masih cacing. Dahulu kalian monyet dan sekarang pun manusia itu lebih monyet dari monyet manapun juga. Tapi yang paling budiman daripadamu, dia pun hanya pencideraan dan bastar antara tumbuhan dan hantu. Tapi adakah aku suruh kalian jadi hantu atau tumbuh-tumbuhan? Lihatlah, aku ajarkan kepada kalian manusia unggul. Manusia unggul adalah makna bumi. Biarlah kehendakmu berkata, manusia unggul, hendaklah jadi makna bumi. Aku minta kepadamu, saudara-saudaraku, tetap setia kepada bumi, dan janganlah percaya kepada mereka yang bicara padamu tentang harapan-harapan di luar bumi. Mereka itulah percampur racun, sengaja atau tidak sengaja. Mereka itulah pembenci hidup, orang yang mati lambat laun dan orang yang meracun diri. Orang yang telah jemu hidup di bumi, biarlah mereka pergi. Pernah hujatan terhadap Tuhan adalah hujatan paling besar. Tapi Tuhan mati dan bersamanya turut mati pula para penghujat itu. Kini dosa paling besar adalah menghujat bumi dan menganggap lebih tinggi isi perut sang gaib dari makna bumi. Pernah jiwa melihat dengan benci kepada tubuh. Ketika itu, kebencian itulah yang paling tinggi. Ia inginkan tubuh itu kurus, jelek, kelaparan. Dengan demikian, jiwa berpikir hendak melarikan diri dari tubuh dan bumi. Oh, jiwa itu sendiri masih kurus, jelek, dan kelaparan. Sedang kebengisan itulah yang berahikan jiwa itu. Tapi saudara-saudaraku, katakan kepadaku, apakah kata tubuhmu tentang jiwamu? Bukankah jiwamu adalah kemiskinan dan kotoran dan kesenangan yang menimbulkan kasihan? Sungguh manusia adalah sungai yang kotor. Orang harus menjadi laut untuk dapat menampung sungai yang kotor, tanpa dia sendiri menjadi kotor. Camkanlah, aku ajari kalian manusia unggul, dialah laut ini. Di dalamnya kebencianmu yang besar bisa terbenam. Apakah yang lebih hebat yang bisa kalian alami? Itulah saat kebencian yang besar. Saat kalian membenci bahagiamu, pikiranmu, dan bahkan kebajikanmu. Saat kalian berkata, apa gunanya bagiku bahagiaku? Bahagia adalah kemiskinan dan debu dan kesenangan yang menyedihkan. Tetapi bahagiaku harus membenarkan hidup itu sendiri. Saat kalian berkata, apa gunanya pikiran bagiku? Adakah ia hasrat akan pengetahuan, seperti singa hasrat akan makanan?
Ia hanya memiskinkan dan debu dan kesenangan yang mengibakan hati. Saat kalian berkata, apa gunanya bagiku kebajikanku? Ia belum lagi membuat aku menggelora. Alangkah jemu aku akan kebaikanku dan kejahatanku. Semua itu adalah kemiskinan dan kotoran dan kesenangan yang memerihkan hati. Saat kalian berkata, apa gunanya keadilanku? Aku tidak melihat bahwa aku adalah panas api dan bara, tapi orang yang adil adalah panas api dan bara. Saat kalian berkata, apa gunanya belas kasihanku? Bukankah belas kasihan itu palang salib, tempat dipaku orang yang kasih kepada manusia? Tapi belas kasihku bukanlah penyaliban. Sudahkah kalian berkata demikian? Sudahkah kalian berteriak demikian? Ah, kalau saja aku telah dengar kalian berteriak demikian. Bukan dosa kalian, tapi tahan diri kalian yang berteriak ke langit. Kekejamanmu bahkan dalam kedosaanmu berteriak ke langit. Di manakah halilintar yang akan menjilatmu dengan lidahnya? Di manakah kegilaan yang harus mensucikan tubuhmu? Camkanlah, kuajari kalian manusia unggul. Dialah halilintar itu. Dialah kegilaan itu. Setelah Zarathustra berkata demikian, berteriak seorang diri halayak ramai, sekarang kita telah cukup mendengar tentang penari di atas tambang. Perlihatkan pula dia kepada kami. Dan sekalian orang banyak menertawakan Zarathustra. Tapi si penari tambang yang menyangka bahwa perkataan itu ditunjukkan kepadanya, bersiap-siap melakukan pekerjaannya. Tapi Zarathustra memandang orang banyak itu dan dia terpesona. Maka berkatalah ia demikian, manusia adalah tambang, dibuhul antara binatang dan manusia unggul, seutas tambang di atas jurang. Berbahaya menyeberang, berbahaya dalam perjalanan, berbahaya melihat ke belakang, berbahaya gemetar dan berdiri di tempat. Yang hebat pada manusia adalah ia sebuah jembatan. Bukannya tujuan yang dapat dicintai kepada manusia adalah ia suatu penyeberangan dan suatu kejatuhan. Aku cinta mereka yang tidak pandai hidup, kecuali sebagai orang yang jatuh, sebab merekalah orang yang menyeberang. Aku cinta mereka yang besar kebenciannya, sebab merekalah orang yang besar penghormatannya, dan merekalah panah-panah hasrat ke tepi seberang. Aku cinta mereka yang tidak mencari alasan di belakang bintang-bintang untuk jatuh dan mengorbankan diri, tapi yang mengorbankan diri kepada bumi supaya bumi sekali waktu jadi milik manusia unggul. Aku cinta dia yang hidup supaya dia sampai pada pengertian dan mau mengerti bahwa sekali waktu manusia unggul akan hidup, dan demikianlah ia menghendaki keruntuhannya. Aku cinta dia yang bekerja dan menemukan, supaya ia dapat mendirikan rumah untuk manusia unggul dan menyediakan baginya bumi, binatang, dan tumbuhan, sebab demikianlah ia menghendaki keruntuhannya. Aku cinta dia yang mencintai kebajikannya, sebab kebajikan adalah kehendak untuk runtuh dan sebuah panah hasrat. Aku cinta dia yang tidak menahan-nahan setitik semangat bagi dirinya sendiri, tapi yang mau seluruhnya menjadi semangat sifat kebajikannya. Demikianlah ia menyeberangi jembatan sebagai semangat. Aku cinta ia yang membikin kebajikannya jadi watak dan nasibnya. Demikianlah ia yang ingin hidup dan tidak ingin hidup demi kebajikannya. Aku cinta dia yang tidak ingin mempunyai terlalu banyak sifat yang baik. Suatu kebajikan lebih berharga dari dua kebajikan, sebab ia merupakan buhul yang lebih kuat untuk tempat bergantung nasib. Aku cinta orang yang jiwanya pemurah, yang tidak ingin menerima terima kasih maupun berterima kasih, karena dia selalu memberi dan tidak menghemat dirinya. Aku cinta orang yang malu apabila mata dadu memberikan kemenangan kepadanya dan lalu berkata, mengapa? Curangkah aku bermain? Sebab ia ingin kalah. Aku cinta dia yang mendahului perbuatannya dengan kata-kata keemasan dan senantiasa berbuat lebih banyak dari yang dijanjikannya, sebab ia ingin keruntuhannya. Aku cinta orang yang membenarkan orang-orang masa depan dan menebus orang-orang masa silam, sebab ia ingin runtuh oleh orang-orang masa kini. Aku cinta dia yang mendera Tuhannya, karena ia cinta akan Tuhannya, sebab ia harus binasa oleh kemurkaan Tuhannya. Aku cinta orang yang jiwanya dalam, juga apabila hatinya luka dan yang mudah binasa oleh sesuatu kejadian kecil. Demikianlah ia ingin menyeberangi jembatan. Aku cinta orang yang jiwanya melimpah-limpah, sehingga ia lupa akan dirinya dan segala-galanya ada dalam dirinya.
Demikianlah segala-galanya menjadi keruntuhannya. Aku cinta dia yang semangatnya merdeka dan hatinya merdeka. Dengan demikian, kepalanya hanyalah isi perut hatinya, tapi hatinya mendorongnya kepada keruntuhan. Aku cinta sekalian mereka yang laksana butir air yang berat, jatuh satu demi satu dari awan yang gelap, yang bergantung di atas kepala manusia. Mereka memberitahukan bahwa petir akan datang dan mereka binasa sebagai pembawa berita. Camkan, akulah pembawa berita tentang petir dan akulah butir berat dari awan, tapi petir ini bernama manusia unggul. Setelah Zarathustra mengucap perkataan itu, dipandangnya pula orang banyak itu dan ia pun berdiam diri. Lihatlah mereka itu, katanya dalam hatinya. Mereka tidak mengerti perkataanku. Aku bukan mulut untuk telinga-telinga ini. Perlukah telinga mereka itu dipotong dulu supaya mereka belajar mendengar dengan matanya? Perlukah orang menggerumuh seperti genderang atau tukang khotbah? Ataukah mereka hanya percaya pada orang yang bicara tergagap-gagap? Mereka itu mempunyai sesuatu yang dibanggakannya. Apakah disebut mereka apa yang dibanggakannya itu? Peradaban, demikianlah mereka menyebutnya. Itulah yang membuat mereka lebih unggul dari penggembala kambing. Karena itu mereka tidak suka mendengar diri mereka disebut hina. Maka itu aku akan bicara kepada rasa kebanggaannya. Aku akan bicara kepada mereka tentang manusia yang paling hina, dan itulah dia, manusia purna. Dan demikianlah Zarathustra berkata kepada orang banyak, sudah tiba masanya manusia memilih tujuannya. Sudah tiba masanya manusia menanam benih harapannya yang paling tinggi. Untuk itu tanahnya masih cukup kaya. Tapi sekali waktu tanah ini akan jadi miskin dan lembek, dan pohon yang tinggi tidak lagi akan tumbuh di atasnya. Awas, akan tiba masanya manusia tidak lagi menembakkan panah hasratnya di atas manusia dan tali busurnya tidak lagi dapat bergetar. Aku katakan padamu, orang harus mengandung pergolakan dalam dirinya untuk melahirkan bintang menari. Aku katakan padamu, masih ada pergolakan dalam dirimu. Wahai, akan datang suatu masa manusia tidak lagi melahirkan bintang. Aduhai, akan datang manusia yang paling dibenci, yang tidak dapat membenci dirinya lagi. Lihat, aku tunjukkan padamu manusia purna. Apakah cinta? Apakah penciptaan? Apakah hasrat? Apakah bintang? Demikianlah manusia purna bertanya dan mengedipkan matanya. Bumi pun sudah jadi kecil dan di atasnya melompat-lompat manusia purna. Yang membuat kecil segalanya. Keturunannya tidak dapat dimusnahkan seperti kutu tanah. Manusia purna hidupnya paling lama. Kami telah temukan bahagia, kata orang-orang terakhir dan mengedipkan matanya. Mereka telah meninggalkan daerah-daerah yang sukar untuk hidup, sebab orang memerlukan panas. Orang masih cinta sesamanya dan mencari pertengkaran dengannya, sebab orang memerlukan panas. Jatuh sakit dan curiga dipandang mereka sebagai dosa. Orang mendekat hati-hati. Orang gila, dia yang masih tersandung kakinya pada batu dan manusia. Kadang-kadang sedikit racun, karenanya orang bermimpi yang enak, dan akhirnya banyak racun untuk kematian yang enak. Orang masih bekerja, sebab bekerja adalah perintah waktu. Namun dijaga pula jangan sampai perintah waktu itu menggairahkan. Orang tidak lagi menjadi miskin dan kaya, keduanya terlalu menyusahkan. Siapa yang masih mau merintah? Siapa yang masih mau menurut perintah? Keduanya terlalu menyusahkan. Tidak ada penggembala dan satu kawanan. Masing-masing mau serupa, masing-masing sama. Barang siapa yang merasa lain, dengan sukarela masuk rumah gila. Dahulu kala seluruh dunia tersesat, kata mereka yang paling halus sambil mengedipkan matanya. Orang pada pintar dan tahu semua apa yang telah terjadi. Maka mereka mengejek tanpa habisnya. Orang masih bertengkar tapi lekas pula berdamai. Kalau tidak, hilang pula nafsu makan. Orang bersuka-sukaan siang hari dan bersuka-sukaan malam hari, tapi mereka menjaga kesehatannya. Kami telah menemukan bahagia, kata orang-orang terakhir itu sambil mengedipkan matanya. Dan di sini berakhirlah pidato pertama Zarathustra, yang juga disebut prawacana. Sebab di sini ia berhenti karena teriak dan ketawa orang banyak. Berilah kami manusia purna itu, oh Zarathustra. Demikianlah mereka berseru. Jadikanlah kami manusia purna itu.
dan ambillah olehmu manusia unggul." Dan sekalian orang banyak itu bersorak-sorak dan tertawa. Tapi Zarathustra menjadi sedih dan berkata dalam hatinya, "Mereka tidak mengerti aku. Aku bukan mulut untuk telinga-telinga ini. Terlalu lama sudah aku hidup di pegunungan. Terlalu lama aku mendengar anak sungai dan pohon-pohon. Sekarang bicaraku seperti bicara gembala kambing bagi mereka. Jiwaku tiada bergetar dan cerah laksana pegunungan di pagi hari. Tapi mereka mengira aku dingin dan mengejek dengan ejekan yang keji. Dan kini mereka melihat kepadaku dan tertawa. Dan sambil tertawa mereka membenciku pula. Dingin seperti es tertawa mereka. Tapi ketika itu terjadilah sesuatu yang menjadikan tiap mulut bisu dan tiap mata terbelalak. Yakni sementara itu si akrobat peniti tambang telah memulai pekerjaannya. Ia telah keluar dari sebuah pintu dan berjalan di atas tali yang terbentang antara dua menara. Sedemikian rupa sehingga tali itu terbentang di atas pasar dan orang banyak. Justru tatkala ia tiba di tengah perjalanan, sekali lagi pintu kecil tadi terbuka dan seorang yang berpakaian aneka warna seperti badut melompat keluar dan menyusul dengan cepat si akrobat peniti tambang pertama. "Ayuh kaki lumpuh," serunya dengan suara menakutkan. "Ayuh pemalas, penyerobot, muka pucat. Jangan kugelitik kau dengan tumitku. Apa kerjamu di sini antara menara? Di dalam menara tempatmu, harus dikurung engkau dalam menara. Orang yang lebih baik daripadamu. Kau tutup jalannya." Dan pada tiap perkataan ia makin mendekat jua. Tapi ketika ia hanya selangkah lagi di belakangnya, terjadilah yang mengerikan itu, yang menjadikan tiap mulut bisu dan tiap mata terbelalak. Ia berteriak seperti setan dan meloncat melampaui kepala orang yang menghalangi jalanan itu. Tapi yang tersebut demikian kemudian ini, tatkala melihat lawannya menang, menjadi bingung dan tergelincir dari tali. Dilemparkan tongkat dan ia jatuh lebih cepat dari tongkatnya. Seperti halim bumbu kaki dan tangan ke bawah, pasar dan halayak bagaikan laut tatkala badai menggelorakannya. Sekalian orang lari kocar-kacir dan tunggang langgang. Lebih-lebih di tempat orang yang jatuh itu akan tiba. Tapi Zarathustra tetap berdiri dan justru di dekatnya lah orang itu. Rusak binasa dan patah-patah, tapi belum lagi mati. Beberapa lamanya orang itu sadar kembali dan dilihatnya Zarathustra berlutut di sampingnya. "Apa kerjamu?" tanya orang itu akhirnya. "Sudah lama aku tahu bahwa setan hendak menghalang-halangi jalanku. Sekarang dia menyeret aku ke neraka. Maukah engkau mencegahnya?" "Demi kehormatanku, sahabat," jawab Zarathustra. "Tidak ada semua itu, tidak ada semua yang kukatakan itu. Tidak ada setan dan tidak ada neraka. Jiwamu akan lebih cepat mati dari badanmu. Janganlah takut apa-apa lagi." Orang itu mengadah kepadanya dengan curiga. "Kalau benar katamu itu," ujarnya kemudian, "aku tidak kehilangan apa-apa jika aku mati. Aku tidak lebih dari seekor binatang yang diajar menari dengan deraan dan sedikit makanan." "Tidak juga," ujar Zarathustra. "Engkau memilih bahaya sebagai kerjamu dan itu bukan suatu hal yang patut dibenci. Sekarang engkau mati karena pekerjaanmu. Karena itu aku akan kubur kau dengan tanganku." Setelah Zarathustra berkata demikian, orang yang sekarat itu tidak menjawab lagi, tapi ia menggerakkan tangannya seakan-akan mencari tangan Zarathustra untuk menyatakan terima kasih. Sementara itu petang telah turun dan pasar terselimut kegelapan. Kemudian orang-orang bubar. Karena rasa ingin tahu dan ketakutan pun memudar. Tetapi Zarathustra duduk di tanah di samping orang yang mati itu dan merenung dalam-dalam. Demikianlah sampai ia terlupa akan waktu. Tetapi akhirnya malam tiba dan angin dingin berhembus menyapu sosok bersendiri itu. Kemudian Zarathustra bangkit dan berkata pada hatinya, "Sungguh, Zarathustra telah mendapat tangkapan yang bagus hari ini. Dia tidak memperoleh manusia, tetapi malahan memperoleh mayat. Sungguh ganjil kehidupan manusia dan masih tanpa makna. Seorang badut bisa fatal baginya. Aku ingin mengajari manusia makna dan eksistensi mereka, yaitu manusia unggul, kilat, dan manusia awan yang gelap. Tetapi aku masih jauh dari mereka, dan maksudku tidak menyentuh pikiran-pikiran mereka. Bagi para manusia, aku masih campuran antara seorang tolol dengan sosok mayat." Malam sungguh gelap. Gelap pula jalan-jalan Zarathustra. "Ayolah kawan,"
yang dingin dan kaku. Akan aku gendong engkau ke tempat dan kukuburkan engkau dengan tanganku sendiri. Setelah Zarathustra mengatakan ini kepada hatinya, dia mengangkat mayat itu ke punggungnya dan berangkat. Belum lagi dia berjalan 100 langkah, seorang laki-laki menghampirinya dan berbisik ke telinganya. Dan lihatlah, badut di menara itulah yang berbicara kepadanya. Pergilah dari kota ini, oh Zarathustra, dia berkata. Terlalu banyak orang di sini yang membencimu. Yang baik dan yang adil membencimu dan menyebutmu musuh dan meleceh mereka. Mereka yang beriman pada agama yang benar membencimu, dan mereka menyebutmu bahaya bagi anak negeri. Beruntung engkau karena mereka menertawakanmu, dan memang engkau berbicara bagaikan badut. Beruntung engkau karena engkau berkawan dengan anjing mati. Dengan merendahkan diri seperti itu, engkau telah menyelamatkan dirimu hari ini. Tetapi tinggalkan kota ini, atau besok aku akan melompati engkau, seorang manusia hidup melompati manusia mati. Dan bila mana dia telah mengatakan ini, orang itu menghilanglah. Namun Zarathustra terus berjalan menapaki jalan-jalan yang gelap itu. Di gerbang kota, penggali mayat menghadangnya. Mereka menyorotkan obor ke wajahnya, mengenali Zarathustra dan menertawakannya keras-keras. Zarathustra membawa pergi anjing mati. Bagus benar Zarathustra telah menjadi penggali kubur, karena tangan-tangan kami terlalu suci untuk daging ini. Apakah Zarathustra akan merampas makanan setan? Semoga beruntung kalau begitu. Selamat makan enak. Tetapi bila setan itu pencuri yang lebih baik ketimbang Zarathustra, dia akan mencuri mereka keduanya, dan dia akan memakan mereka keduanya. Dan mereka tertawa dan berbicara seperti sesama mereka sendiri. Zarathustra tidak menjawab sepatah pun dan terus saja berjalan. Ketika dia telah berjalan selama 2 jam melintas hutan dan rawa-rawa, dia berkali-kali mendengar lolongan serigala-serigala lapar dan dia sendiri menjadi lapar. Maka dia berhenti pada sebuah rumah terpencil yang masih tampak menyala lampunya. Lapar menghadangku, kata Zarathustra. Bagaikan seorang perampok, rasa laparku menghadangku di hutan dan rawa, dan di kedalaman malam. Rasa laparku memiliki sifat-sifat yang mengherankan. Sering ia hanya datang padaku setelah waktu makan, dan hari ini ia tidak datang sama sekali. Di mana dia berada tadi? Dengan berkata demikian, Zarathustra mengetuk pintu rumah. Seorang laki-laki tua muncul. Dia membawa sebuah lampu dan bertanya, siapakah gerangan datang padaku dan mengganggu tidurku? Seorang yang hidup dan seorang yang mati, kata Zarathustra. Berikan aku makan dan minum. Aku lupa melakukannya siang tadi. Dia yang memberi makan kepada yang lapar mengenyangkan jiwanya sendiri. Demikian pepatah kearifan. Lelaki tua itu pergi, tetapi segera kembali dan memberi Zarathustra roti dan anggur. Ini negeri yang jahat untuk orang-orang lapar, dia berkata. Itulah makanya aku tinggal di sini. Binatang-binatang dan orang-orang datang padaku tanpa seorang pertapa. Tetapi bujuklah teman-temanmu makan dan minum, dia lebih letih ketimbang engkau. Zarathustra menjawab, temanku ini sudah mati, aku tidak akan bisa membujuknya. Itu aku tidak tahu, kata lelaki itu dengan murung. Siapapun yang mengetuk pintuku harus mengambil apa yang aku berikan, makan dan selamat berjalan. Setelah itu Zarathustra berjalan selama 2 jam lagi dan pasrah kepada jalan dan cahaya bintang-bintang. Karena dia sudah biasa berjalan di malam hari dan gemar melihat wajah semua yang sedang tidur. Tetapi ketika pagi menyingsing, Zarathustra mendapati diri berada dalam sebuah hutan lebat dan jalan pun tidak kelihatan lagi. Kemudian dia meletakkan mayat itu dalam sebuah lubang pohon pada ketinggian kepalanya karena dia ingin melindungi mayat itu dari serigala. Dan kemudian membaringkan sendirinya di atas tanah yang berlumut. Dan segera saja dia terlelap, letih tubuhnya tetapi tenang jiwanya. Zarathustra tidur lama sekali, dan bukan hanya fajar melainkan pagi pun lewat di atas kepalanya. Tetapi ketika dia membuka matanya, dengan terkejut Zarathustra memandangi hutan, dan kesenyapan dengan terkejut dia memandangi dirinya. Kemudian dia bangkit cepat sebagaikan seorang pelaut yang tiba-tiba melihat daratan, dan bergembira karena dia telah melihat kebenaran baru, dan kemudian dia berbicara pada hatinya seperti ini. Sebuah cahaya telah menerangiku. Aku memerlukan kawan-kawan hidup, bukan kawan-kawan mati dan mayat-mayat yang aku bawa kemana aku suka.
Tetapi aku perlukan kawan-kawan hidup yang mengikutiku karena mereka sendiri yang ingin ikut dan yang ingin pergi kemana aku pergi. Sebuah cahaya telah menerangiku. Zarathustra tidak akan bicara kepada orang-orang tetapi kepada kawan-kawan. Zarathustra tidak akan menjadi gembala dan anjing pengembala, membujuk banyak orang agar meninggalkan warnanya. Itulah maka aku datang. Orang-orang dan kawanan tentu akan marah kepadaku. Para gembala akan menyebut Zarathustra perampok. Aku sebut mereka para pengembala, tetapi mereka sebut diri mereka orang-orang baik dan adil. Aku sebut para gembala, tetapi mereka sebut diri mereka orang-orang beriman kepada agama yang benar. Lihatlah yang baik dan adil, siapa yang paling mereka benci. Mereka benci dia yang memecah prasasti nilai-nilai mereka, pemecah pelanggar hukum, tetapi dialah sang pencipta. Lihatlah yang beriman dari semua agama, siapa yang paling mereka benci. Dia yang memecah prasasti nilai-nilai mereka, pemecah pelanggar hukum, tetapi dialah sang pencipta. Pencipta mencari kawan-kawan, bukan mayat-mayat atau kawanan atau pengiman-pengiman. Pencipta mencari sama pencipta, yaitu mereka yang menuliskan nilai-nilai baru pada prasasti-prasasti baru. Pencipta mencari kawan-kawan dan sama pemanen, karena bagi dia segala sesuatu itu masak untuk dipanen. Tetapi dia tidak membawa 100 sabitnya, jadi dia renggut buah-buah jagung dan merasa jengkel. Pencipta mencari kawan-kawan dan mereka yang tahu bagaimana mengayunkan sabit-sabit mereka. Mereka akan disebut penghancur dan peleceh kebaikan dan kejahatan, tetapi mereka pemanen dan pengembira. Zarathustra mencari sesama pencipta, sesama pemanen dan sesama penggembira. Apa kaitannya dia dengan kawanan dan para pengembala dan mayat-mayat? Dan engkau, temanku yang pertama, selamat berpisah. Telah aku kubur engkau dalam lubang pohonmu, telah aku sembunyikan engkau dari serigala. Tetapi kini aku tinggalkan engkau. Saatnya telah tiba, antara fajar dengan fajar. Satu kebenaran baru telah sampai padaku. Aku tidak akan menjadi gembala, tidak pula penggali kubur. Aku tidak akan berbicara lagi kepada halayak. Aku telah berbicara kepada seorang mati untuk terakhir kalinya. Aku akan berteman dengan para pencipta, para pemanen, para penggembira, dan aku memperlihatkan kepada mereka pelangi dan tangga menuju manusia unggul. Akan kunyanyikan laguku bagi petapa sendirian dan bagi para petapa yang berpasangan. Dan akan aku isi penuh-penuh dengan kebahagiaanku hati dia yang masih memiliki telinga-telinga guna mendengar hal-hal yang belum pernah didengar. Akan aku kejar tujuanku, akan kutapaki jalanku, akan kulompati yang ragu dan yang malas. Maka demikianlah jalan kemukaku akan menjadi jalan ke bawah mereka. Zarathustra katakan ini kepada hatinya selagi matahari bertengger tengah hari. Kemudian dia melihat dengan bertanya-tanya ke langit, karena dia mendengar di atasnya jeritan keras seekor burung. Dan lihatlah, seekor elang melayang di udara membuat lingkaran besar. Dan dari burung ini tergantung seekor ular, bukan laksana mangsa, melainkan layaknya sahabat, karena ular itu bergelung di leher elang itu. Itulah binatang-binatangku, kata Zarathustra, dan gembiranya lah hatinya. Binatang yang paling anggun di bawah matahari dan paling bijaksana di bawah matahari. Mereka datang untuk menyelidik. Mereka hendak mengetahui apakah Zarathustra masih hidup, apakah aku benar hidup. Kudapati lebih berbahaya berada di antara manusia ketimbang di antara binatang. Zarathustra sedang mengikuti jalan yang berbahaya. Hendaknya binatang-binatang membimbingku. Ketika selesai Zarathustra mengatakan ini, dia ingat kata-kata orang suci di hutan itu, mendesah dan berkata begini dalam hatinya, Kuingin aku ini bijaksana dan hatiku seperti ularku. Tetapi aku inginkan yang mustahil. Karena itu aku minta harga diriku selalu beriringan dengan kearifanku. Dan bila mana suatu hari kearifanku meninggalkan diriku, ia senang terbang pergi. Maka harga diriku pun terbang bersama kebodohanku. Maka dimulailah turun ke bawahnya Zarathustra. Bab berikutnya, wacana Zarathustra tentang 3 metamorfosis. Aku namai engkau 3 metamorfosis roh.
bagaimana roh akan menjadi seekor unta dan si unta menjadi seekor singa dan si singa akhirnya menjadi sesosok anak. Ada yang memberati si roh. Bagi roh, pemanggul beban yang kuat yang di dalamnya berdiam kehormatan dan rasa segan. Kekuatannya merindukan yang berat-berat, yang paling berat. Apakah berat? Demikianlah bertanya si roh pemanggul beban. Demikianlah ia berlutut bagai unta, ingin dipunggah beban sepantasnya. Apakah hal yang paling berat, hai pahlawan? Demikianlah bertanya si roh pemanggul beban, sehingga aku boleh memanggulnya dan bergembira dengan kekuatanku. Bukankah yang terberat itu merendahkan dirimu sendiri agar melukai kesombonganmu, membiarkan kesintinganmu keluar agar mengejek kearifanmu? Ataukah hal itu meninggalkan perjuangan kita ketika ia sedang merayakan kemenangannya, guna mendaki pegunungan tinggi agar merayu si perayu? Ataukah hal itu menggantungkan makan pada biji eik dan rumput pengetahuan dan demi kebenaran menderita laparnya jiwa? Ataukah hal itu jatuh sakit lantas menyuruh pergi para takziah dan berkawan dengan si peka yang tak pernah mendengar apa yang minta? Ataukah hal itu mencemplungkan diri ke dalam air kotor bila air itu air kebenaran tanpa menghinakan kata-kata yang dingin atau yang menyengat? Ataukah hal itu mencintai mereka yang memusuhi kita dan mengulurkan tangan kita pada sang hantu ketika ia ingin menakuti kita? Sang roh pemanggul beban memunggah bagi dirinya semua hal yang paling berat ini. Layaknya seekor unta tergopoh-gopoh dengan bebannya menuju gurun. Demikianlah ia memasuki gurunnya sendiri. Tetapi di gurun yang paling sunyi terjadi metamorfosis yang kedua. Roh menjadi singa. Ia ingin merdeka dan menjadi tuan dari gurunya sendiri. Ia mencari di tempat ini tuannya yang paripurna. Ia akan menjadi seorang musuh baginya dan bagi Tuhan paripurnanya. Ia akan bergulat untuk mengalahkan si naga besar. Apakah naga besar yang oleh si roh tak lagi hendak dipanggil Tuan dan Tuhan? Naga besar dinamai engkau harus, tapi roh si singa berkata, aku hendak. Engkau harus berdiam di jalurnya bagai seekor binatang buas yang bersisik emas, dan pada setiap sisik berkilauan engkau harus keemasan. Nilai-nilai ribuan tahun berkilau pada sisik-sisik itu. Dan demikian berkata naga yang paling berkuasa dan sekalinya seluruh nilai benda-benda menjadi kilauan bagiku. Semua nilai telah diciptakan dan semua nilai ciptaan terdapat padaku. Sungguh tak akan ada lagi aku hendak. Demikianlah berkata si naga. Saudara-saudaraku, mengapa si singa diperlukan dalam si roh? Mengapa binatang beban yang tidak menuntut apa-apa dan takzim tak mencukupi? Untuk menciptakan nilai-nilai baru, bahkan si singa pun tak mampu. Tapi untuk menciptakan bagi dirinya sendiri kebebasan bagi penciptaan baru, itu dapat dilakukan oleh kuasa si singa. Untuk menciptakan kebebasan bagi diri sendiri dan sebuah kata tidak yang suci walaupun terhadap tugas. Si singa diperlukan untuk itu, saudara-saudaraku. Untuk menangkap hak akan nilai-nilai baru, itu kerjaan paling mengerikan bagi roh pemanggul beban yang tak tazim. Sungguh bagi roh ini hal itu pencurian dan kerjaan binatang pemangsa. Sekali ia mencintai, engkau harus. Ini sebagai hal paling suci baginya. Kini ia harus menemukan ilusi dan perubahan pikiran mendadak, bahkan di tempat yang paling suci sekalipun, supaya bisa mencuri kebebasan dan cinta. Si singa diperlukan menghadapi pencurian ini. Tapi katakan padaku, saudara-saudaraku, yang dapat dilakukan si anak bahkan si singa tak dapat. Mengapa harus si singa pemangsa masih menjadi sosok anak? Si anak itu lugu dan pelupa. Satu awal baru, suatu olahraga, sebuah roda yang berputar sendiri, satu gerak pertama, satu ya suci diperlukan. Saudara-saudaraku, bagi olahraga penciptaan, si roh kini menghendaki kehendaknya sendiri. Si roh yang memisahkan diri dari dunia kini memenangi dunianya sendiri.
Aku telah namai engkau 3 metamorfosis roh. Bagaimana si roh menjadi seekor unta, dan si unta menjadi seekor singa, dan singa pada akhirnya menjadi sesosok anak. Demikianlah kata Zarathustra. Saat itu ia tinggal di kota yang dinamai Lembu Belang. Bab selanjutnya tentang kursi-kursi kebajikan. Zarathustra mendengar tentang seorang resi yang dipuji-puji karena dipandang berwacana dengan fasih tentang tidur dan kebajikan. Ia amat dihormati dan mendapat penghargaan karena itu. Semua orang muda bersimpuh di hadapan kursinya. Zarathustra bertandang ke sana dan duduk di hadapan kursinya bersama semua orang muda. Maka demikianlah ujar sang resi, hormati tidurmu dan berendah hatilah padanya. Itulah yang pertama. Dan hindari orang-orang yang tidurnya resah serta terbangun di malam-malam. Bahkan pencuri menjadi jengah bila dihadapkan dengan tidur. Ia selalu mencuri dengan lembut di malam hari, tapi tak kenal malu si peronda. Tak kenal malu ia tiup trompetnya. Tidur bukan seni yang sulit. Yang kuperlukan adalah terjaga sepanjang hari agar bisa melakukannya. Kau harus mengatasi dirimu sendiri 10 kali sehari. Itu menimbulkan keletihan dan menjadi candu bagi jiwa. 10 kali engkau harus berdamai kembali dengan dirimu sendiri. Buat mengatasi kepahitanmu, sedang orang yang tidak berdamai tidur dengan rusuh. Engkau harus menemukan 10 kebenaran dalam sehari. Kalau tidak, engkau akan mencari kebenaran di malam-malam pula, sebab jiwamu masih kelaparan. Engkau harus tertawa dan bersikap riang 10 kali sehari, atau perutmu, ayah dari penyakit, akan mengganggumu di malam hari. Sedikit orang yang tahu kebajikan ini, tapi orang harus memiliki seluruh kebajikan ini agar dapat tidur dengan nyaman. Adakah aku bersaksi palsu? Adakah aku berzina? Akankah aku mengasratkan pelayanan rumah tetanggaku? Tak satu pun hal ini sesuai dengan tidur yang nyenyak. Dan kalaupun seorang sudah memiliki seluruh kebajikan, masih ada hal yang perlu diingat. Menyuruh kebajikan-kebajikan itu tidur pada waktunya, agar mereka tidak saling bertengkar satu sama lain. Ah, para perempuan yang manis-manis dan memperebutkan dirimu, lelaki malang. Berdamailah dengan Tuhan dan sesamamu. Demikianlah kehendak tidur yang nyaman. Dan berdamai pula lah dengan setan tetanggamu. Kalau tidak, ia akan mengganggumu di malam hari. Hormati dan patuhilah sang penguasa, juga pada penguasa yang culas. Demikianlah kehendak tidur yang nyaman. Apa dayaku kalau kekuasaan suka berjalan dengan kaki bengkok? Aku akan tetap memanggilnya gembala paling baik yang menuntun kawanan biri-birinya ke padang rumput paling hijau. Itu cocok dengan tidur yang nyaman. Aku tak inginkan banyak penghormatan, tidak pula harta yang banyak. Mereka membangkitkan kedengkian. Tapi orang sulit tidur nyenyak tanpa nama baik dan harta sekadarnya. Sedikit teman lebih bagus daripada teman yang buruk. Tapi mereka harus datang dan pergi pada waktu yang tepat. Itu cocok dengan tidur yang nyaman. Si jiwa miskin pun amat menyenangkan aku. Mereka memperpanjang tidur. Sungguh diberkati dan bahagia mereka, terutama jika orang selalu bersetuju dengan pandangan-pandangan mereka. Demikianlah hari-hari orang berkebajikan. Dan bila malam datang, aku jaga agar tidak mengundang tidur. Ia sang kebajikan-kebajikan, tidak suka dipanggil. Tapi aku kenang apa-apa yang telah aku lakukan dan pikirkan sepanjang hari. Sambil mencerna kembali, aku tanya diriku, dengan kesabaran seekor lembu, apa ke-10 kelebihanmu? Dan mana ke-10 pendamaian dan ke-10 kebenaran dan ke-10 tertawaan yang dinikmati oleh hatiku? Bila aku renungkan hal-hal semacam itu di ayun-ayun oleh ke-40 pemikiranku, tidur Tuan Kebajikan mendadak merenggut diriku tanpa bisa ditolak. Tidur mengusap mataku memberat. Tidur menyentuh mulutku membuka. Sungguh ia menjemputku mengenakan alas kaki yang lembut, pencuri tersayang, dan mencuri benakku dari diriku. Aku tegak tanpa suara seperti kursi ini. Tapi tak lama aku tegak begitu, sudah tergolek aku.
Bila Zarathustra mendengar perkataan sang resi, ia pun tertawa dalam hatinya, sebab lewat perkataan itu sebuah cahaya terbit dalam dirinya. Maka ia berkata demikianlah dalam hatinya, orang arif ini bersama ke-40 pikirannya tampak padaku bagai orang dungu, tapi aku percaya ia tahu benar caranya tidur. Bahagialah ia yang tinggal di sekitar rumah sang resi ini. Tidur semacam itu pasti menular, malah bisa menembus dinding tebal. Sebuah pukauan bahkan terkandung di kursinya. Sedang para orang muda tidak sia-sia duduk di hadapan pengkhotbah kebajikan itu. Kearifannya, bangunlah agar tidur nyenyak. Sungguh jika kehidupan tak masuk akal, sedang aku harus memilih yang tidak masuk akal. Inilah ketidakmasuk akalan yang pantang bagiku pula. Kini jelas sudah apa yang pernah orang-orang cari di atas segalanya tatkala mereka mencari guru-guru kebajikan. Mereka mencari tidur yang nyenyak serta candu kebajikan untuk mendatangkannya. Bagi semua orang pintar yang dipuji-puji menduduki kursi-kursi akademik mereka. Kearifan berarti tidur tanpa mimpi. Mereka tidak mengerti makna kehidupan yang lebih baik. Dan hari ini pun ada beberapa pengkhotbah kebajikan serupa ini. Tak selalu terhormat, tapi waktu mereka sudah usai. Mereka tak selayaknya berdiri lebih lama, mereka sudah tergolek. Diberkatilah para pemimpin mengantuk ini, sebab mereka segera akan jatuh lelap. Demikian kata Zarathustra. Bab selanjutnya tentang manusia dari alam sana. Pernah Zarathustra menebar khayalan di luar kehidupan manusia, layaknya semua manusia dari alam sana. Masa itu dunia tampak bagiku seakan-akan karya suatu Tuhan yang menderita dan tersiksa. Masa itu dunia tampak bagiku seakan-akan mimpi dan fiksi suatu Tuhan. Dunia itu uap warna-warni di hadapan mata Tuhan yang kecewa. Baik dan jahat dan gembira dan sengsara, dan aku akan engkau dan aku dan engkau. Aku sangka mereka itu uap berwarna di hadapan mata Sang Pencipta. Sang Pencipta ingin berpaling dari dirinya sendiri, maka ia ciptakan dunia. Sungguh kesukaan yang melenakan untuk berpaling dari penderitaan dan melupakan dirinya. Kesukaan yang melenakan dan melupakan diri, begitulah pernah aku sangka dunia ini. Dunia ini yang kekal tak sempurna, gambaran yang abadi dan tak sempurna dari suatu kontradiksi, suatu kegembiraan yang memabukkan bagi penciptanya yang tak sempurna. Begitulah dulu pernah aku berpikir tentang dunia. Demikianlah pernah aku keranjingan mencari khayal di luar kehidupan manusia. Layaknya semua manusia dari alam sana, di luar kehidupan nyata manusia. Ah sahabat-sahabatku, Tuhan yang aku ciptakan ini ialah hasil dan kegilaan manusia, layaknya semua dewa-dewa. Ia manusiawi dan cuma potongan malang manusia dan egonya. Hantu ini datang padaku dari perapian dan abuku, begitulah adanya. Ia tak datang padaku dari seberang sana. Apa yang terjadi sahabat-sahabatku? Aku, si pesakitan, mengatasi diriku, aku bawa abuku ke pegunungan. Aku nyalakan bagi diriku nyala api yang lebih terang dan lihatlah, sang hantu kabur dariku. Nah, bagiku manusia yang sedang disembuhkan ini akan dan menyiksa untuk mempercayai hantu-hantu semacam itu. Bagiku kini akan menyakitkan dan menghinakan, demikianlah kata pada orang-orang dari alam sana. Adakah penderitaan dan ketidakberdayaan yang menciptakan alam-alam sana dan menciptakan kegilaan dan kebahagiaan singkat yang hanya dialami orang yang paling menderita saja? Letih yang ingin mencapai dan tertinggi hanya dengan sekali lompat, dengan melompat mematikan. Keletihan dungu yang malang, yang tak lagi ingin punya keinginan, itulah yang menciptakan segala dewa dan alam seberang sana. Percayalah padaku, sahabat-sahabatku, itulah tubuh yang hilang harapan terhadap tubuh yang menyentuh dinding-dinding tertinggi dengan jemari roh tenggelam dalam khayal. Percayalah padaku, sahabat-sahabatku, itulah tubuh yang hilang harapan pada bumi yang mendengarkan isi perut makhluk bicara dengannya. Lantas ia ingin menaruh kepalanya menembus dinding-dinding tertinggi, dan bukan cuma kepalanya, menyeberang memasuki ke alam lain. Tapi alam lain itu alam nirma nusia, alam tak
alam tak manusiawi, yakni ketiadaan surgawi tersembunyi rapat dari manusia. Sedang isi perut makhluk tidak berbicara pada manusia, kecuali sebagai manusia. Sungguh semua keberadaan itu sulit dipertunjukkan, sulit menyuruhnya bicara. Biar begitu, katakan padaku sahabat-sahabat, tidakkah hal yang paling menyenangkan dari hal itu dipertunjukkan dengan gamblang? Ya, ego ini, dengan segala perselisihan dan kekalutan, bicara jujur akan keberadaan ego yang mencipta, menghendaki, menilai adalah ukuran dan nilai berbagai hal. Dan keberadaan yang sangat terus terang, sang ego ini, ia bicara dari tubuh, dan ia bersiteguh mau tubuh, bahkan tatkala ia mengarang-arang, merekayasa dan mengepak-ngepak dengan sayap-sayap rongsoknya. Sang ego dengan jujur, ia telah belajar bicara. Dan semakin belajar, ia makin ia temukan penghargaan dan penghormatan bagi tubuh dan bumi. Egoku mengajar kebanggaan baru. Demikian aku ajarkan pada manusia. Jangan lagi pernah menguburkan kepalamu dalam pasir surgawi, tapi bawalah ia dengan bebas. Sebuah kepala membumi yang menciptakan makna bagi bumi. Aku ajarkan pada manusia suatu kehendak baru, menghasratkan jalan setapak yang telah manusia ikuti dengan membuta, kemudian menyebutnya baik dan tak lagi merangkak menjauhinya, bagaikan si sakit dan sekarat. Adakah si sakit dan si sekarat yang memusuhi tubuh dan bumi dan mereka benda-benda surgawi serta tetes darah penebusan? Tapi bahkan racun yang manis dan berbau ini pun mereka peroleh dari tubuh dan bumi. Mereka ingin lari dari nestapa sedang bintang-bintang terlalu jauh bagi mereka. Maka berkeluh kesah mereka, oh, kalau saja ada jalan-jalan setapak ke surga hingga aku dapat merangkak memasuki kehidupan lain yang bahagia. Lantas mereka bikin jalan-jalan rahasia mereka dan teguhkan darah mereka. Kemudian mereka sangka mereka dipindah dari tubuh mereka dan dari bumi ini. Orang-orang tak tahu terima kasih. Namun, pada apa mereka berutang kegembiraan pemindah mereka pada tubuh mereka dan bumi ini? Zarathustra bersikap lembut pada si sakit. Sungguh, ia tidak berang dengan sifat gampangan dan tak berterima kasih mereka. Semoga mereka sembuh dan menguasai diri dan dapat mempertinggi tubuh mereka sendiri. Tidak pula Zarathustra marah pada ia yang sedang sembuh kalau ia melihat orang itu merindukan hayal-hayal dan malam-malam merangkak dekat kubur Tuhannya. Tapi air matanya pun masih bicara padaku tentang sakit dan tubuh sakit. Selalu saja ada banyak orang sakit di antara mereka yang membikin dongeng-dongeng dan merindukan Tuhan. Meradang kebencian mereka akan manusia yang dicerahkan dan akan kebajikan-kebajikan paling muda yang dinamai kejujuran. Mereka selalu menengok balik pada zaman-zaman kegelapan. Pada masa itu tentu khayal dan iman adalah soal yang berbeda. Pikiran merancau disangka mau menyamai Tuhan, sedang kesangsian itu dosa. Aku kenal betul orang-orang beriman ini. Mereka ingin dipercayai dan kesangsian dianggap dosa. Sungguh tahu aku apa-apa yang mereka percayai dengan teguh. Sesungguhnya bukan dalam dunia yang akan datang dan tetes penebusan. Mereka itu percaya teguh pada tubuh. Dan bagi mereka, tubuh mereka ialah benda nyata yang mereka punyai. Tapi tubuh itu benda sakit bagi mereka. Mereka begitu ingin lepas dari kulitnya, itu sebabnya mereka simak para pengkhotbah kematian dan mereka sendiri berkhotbah tentang alam sana. Ketimbang itu, sahabatku, dengarlah suara tubuh yang sehat. Suara ini lebih jernih dan lebih jujur. Lebih jernih dan lebih jujur adalah pidato tubuh yang sehat, sempurna dan utuh. Ia menyuarakan makna bumi. Demikian kata Zarathustra. Bab selanjutnya tentang sang pencemooh tubuh. Aku ingin bicara pada para pencemooh tubuh. Biarkan mereka tidak belajar secara berbeda dan tidak mengajar secara berbeda, melainkan hanya meninggalkan tubuh mereka dengan demikian menjadi dungu. Aku tubuh dan jiwa, demikian kata sang anak.
Dan mengapa kita tidak boleh bicara seperti anak-anak, tapi orang yang mendapat pencerahan dan dibangkitkan berkata, aku tubuh sepenuhnya, dan tak ada sesuatu di luar itu. Sedang jiwa hanya sebuah kata untuk sesuatu di dalam tubuh. Tubuh adalah sebuah kecerdasan amat besar, sebuah kemajemukan dengan satu makna, satu perang dan damai, satu kawanan ternak dan gembala. Kecerdasan kecilmu, sahabatku, yang engkau menamai roh, juga suatu perkakas tubuh bagimu, sebuah perkakas kecil dan permainan bagi kecerdasanmu yang amat besar. Engkau berkata, aku, dan engkau bangga akan kata ini. Tapi jauh lebih besar dari kata ini, walaupun engkau mungkin tak mempercayainya, adalah tubuhmu dan kecerdasannya yang amat besar, yang tidak berkata aku, melainkan aku. Apa yang dirasakan indera, apa yang dicerap roh, tak pernah merupakan tujuan pada dirinya sendiri. Tapi indera dan roh ingin membujukmu bahwa mereka itu tujuan segala sesuatu. Mereka pun tak berfaedah. Indera dan roh adalah perkakas dan permainan di balik mereka ada diri. Diri mencari dengan mata indera. Ia mendengar pula dengan telinga roh. Diri selalu mendengarkan dan mencari. Ia membandingkan, tunduk, menaklukkan, menghancurkan. Ia menguasai dan juga penguasa ego. Di balik pikiran-pikiran dan perasaanmu, sahabat-sahabatku, berdiri satu komandan berkuasa, sesosok guru yang tak dikenal. Ia sebut diri. Ia berdiam di dalam tubuhmu. Ia tubuhmu. Ada lebih banyak nalar dalam tubuhmu daripada dalam kearifan terbaikmu. Dan siapa yang tahu untuk tujuan apa tubuhmu membutuhkan justru kearifan terbaikmu? Dirimu menertawakan egomu dan lompatan angkuhnya. Apa arti lompatan dan terbangnya pikiran ini bagiku? Ia berkata pada dirinya, sasaran antara bagi tujuanku, akulah pembimbing utama ego dan aku mendorong gagasannya. Diri berkata pada ego, rasakan sakit. Lalu ia kesakitan memikirkan bagaimana mengakhiri penderitaannya, dan dia dimaksudkan untuk berpikir hanya untuk tujuan itu. Diri berkata pada sang ego, rasakan kegembiraan. Lalu ia bergembira dan merenung betapa ia dapat sering bergembira bahwa ia diniatkan untuk berpikir hanya untuk tujuan itu. Aku ingin mengucapkan sepatah dua patah kata bagi para penghina tubuh. Adalah harga diri mereka yang menghasilkan ketiadaan harga diri ini. Apa yang menciptakan harga diri dan ketiadaan harga diri dan nilai dan kehendak? Diri kreatif menciptakan baginya harga diri dan tiada harga diri. Ia ciptakan baginya kegembiraan dan nestapa. Tubuh kreatif menciptakan roh bagi dirinya sebagai tangan untuk kehendaknya. Bahkan dalam kesintingan dan kekejianmu, hai orang-orang yang merendahkan tubuh, engkau melayani dirimu. Aku katakan padamu, dirimu sendiri ingin mati dan berpaling dari kehidupan. Dirimu tak lagi memperagakan babak yang ia sangat ingin peragakan. Mencipta melampaui dirinya, itulah apa yang paling ia harapkan. Itulah keseluruhan gairahnya. Tapi kini sudah terlambat baginya. Maka dirimu ingin binasa. Hai orang-orang yang merendahkan tubuh, dirimu ingin binasa. Itulah alasannya mengapa engkau menjadi peleceh si tubuh. Sebab tak lagi engkau mampu mencipta melampaui dirimu sendiri. Oleh sebab itu, engkau kini marah pada kehidupan dan bumi. Ada cemburu yang tak sadar di sepanjang kilas pandangan cemoohmu. Tak aku jalani jalanmu. Hai orang-orang merendahkan tubuh, engkau bukan jembatan menuju manusia-manusia unggul. Demikian kata Zarathustra. Bab selanjutnya tentang kegembiraan dan gairah. Saudaraku, jika engkau memiliki sebuah kebajikan dan ia kebajikanmu sendiri, engkau memilikinya tanpa kesamaan dengan seorang pun. Tentu, engkau ingin memanggilnya dengan sebuah nama dan membelainya. Engkau ingin menjewer kupingnya dan menyenangkan dirimu dengannya. Dan awas, kini engkau namai ia sebagaimana lazimnya orang-orang lain dan engkau menjadi bagian orang-orang dan kawanan dengan kebajikanmu. Lebih baik bagimu berkata, tak terucapkan dan tak bernama ia yang menyiksa dan amat menggembirakan jiwaku dan menjadi laparku. Biar
kebajikanmu menjadi terlalu mulia untuk nama-nama yang akrab, dan jika engkau terpaksa membicarakannya, tak perlu malu engkau tergagap-gagap. Demikian katakan dan tergagaplah. Inilah kebaikanku, ini yang kucintai. Justru demikianlah aku menyukai ia. Hanya demikian memang aku harap kebaikan itu. Tak aku kehendaki ia menjadi hukum Tuhan. Aku tak menginginkannya menjadi aturan manusia. Jangan jadikan ia papan penunjuk menuju maha bumi dan surga. Kebajikan bumilah yang aku cintai. Hanya ada sedikit sikap bijaksana di sana, dan semakin sedikit kearifan bersama. Tapi burung ini telah membuat sarangnya di atap rumahku, maka aku cintai dan hargai ia. Kini ia arami telur-telur emasnya. Demikianlah hendaknya kalian tergagap-gagap memuji kebajikan kalian. Pernah nafsu yang engkau miliki kau sebut kejahatan, tapi kini hanya kebajikanmu lah yang ada pada dirimu. Kebajikan yang timbul dari nafsu-nafsumu. Engkau taruh tujuan tertinggimu di jantung nafsu-nafsu ini. Maka jadilah mereka kebajikan dan kegembiraanmu. Dan biarpun engkau berasal dari keturunan berdarah panas atau bernafsu menggelegak, atau dari kaum fanatik, atau dari golongan pembalas dendam, pada akhirnya seluruh nafsu kalian telah menjadi kebajikan dan semua setanmu menjadi malaikat. Pernah kalian punya anjing-anjing galak di ruang bawah kalian, tapi akhirnya berubahlah mereka menjadi burung-burung dan pendendang manis. Dari racun itu kalian memasak balsam. Kalian perah lembu-lembu kemalangan kalian, kini kalian minum susu manis yang datang dari ambingnya. Dan sejak itu tidak ada kejahatan yang akan keluar dari dirimu, kecuali kejahatan yang muncul dari perselisihan di antara kebajikan-kebajikanmu. Sahabatku, kalau beruntung, engkau mendapat tak lebih dari satu kebajikan saja. Demikianlah engkau akan lebih mudah melintasi jembatan itu. Mempunyai banyak kebajikan sungguh mendatangkan penghormatan, tapi itu menyulitkan hidup orang banyak. Orang lagi lari ke gurun untuk membunuh dirinya lantaran jemu menjadi pertempuran dan medan pertempuran di antara kebajikan-kebajikan itu. Sahabatku, adakah perang dan pertempuran itu jahat? Tapi kejahatan ini perlu. Kecemburuan dan ketidakpercayaan dan hianat antara kebajikan-kebajikanmu itu penting. Awaslah bagaimana masing-masing kebajikanmu memberahikan tempat paling tinggi. Ia ingin seluruh rohmu dapat menjadi bentaranya. Ia ingin segenap kekuatan yang kau miliki dalam marah, benci, dan cinta. Setiap kebajikan mencemburui kebajikan lain, dan kecemburuan itu mengerikan, karena kebajikan dapat hancur oleh cemburu. Ia yang dikelilingi hanyalah kecemburuan kelak akan mengarahkan sengat berbisa pada dirinya, layaknya kalajengking. Ah sahabat, tak pernahkah engkau lihat satu kebajikan berbalik melawan dirinya dan menikamnya sekalian? Manusia itu adalah apa-apa yang harus diatasi, dan dengan alasan itu engkau harus cintai kebajikan-kebajikanmu, sebab engkau akan dibinasakan oleh mereka. Demikian kata Zarathustra.